subscribe. Tahukah kamu apa itu kekalahan Nurkandam? Tanya Diponegoro. Apakah seperti yang sedang saya alami sekarang, Kanjeng Sultan? Tanya Raden Basah Nurkandam dengan muka tertekuk. Dihianati dan ditinggalkan oleh orang yang sangat saya hormati. Perih sekali rasanya. Kalau hitungannya seperti itu, berapa banyak kekalahan yang sudah aku alami menurutmu? Tanya Diponegoro tersenyum. Nurkandam seakan baru menyadari betapa banyak orang yang hebat yang telah meninggalkan barisan Diponegoro. Ya, dia juga merasa sedih ketika Kiai Mojo ditangkap. Tapi bagaimana sedihnya Diponegoro. Dia juga merasa terpukul ketika sesepuh mereka, Pangeran Mangkubumi, akhirnya meletakkan senjata. Tapi bagaimana sedihnya Diponegoro. Dia pun merasa terguncang ketika Alibasah Sentot Prawirodirjo menyeberang ke pihak musuh. Tapi bagaimana sedihnya Diponegoro. Dia juga tidak terima ketika Alibasah Kertopengalasan berubah menjadi perantara musuh untuk berdamai. Tapi bagaimana sedihnya Diponegoro. Belum lagi menghitung gugurnya Kiai Kuaron, Alibasah Abdul Kamil, Pangeran Ngabei, Raden Mas Joyokusumo dan Adi Kusumo. Tiba-tiba Nurkandam merasa begitu lemah dan kekanak-kanakan. Maafkan kecengengan saya, Kanjeng Sultan. Apa yang saya rasakan tentu saja tidak ada seujung kuku dari yang Paduka alami, kata Nurkandam. Oh tidak, aku tidak memintamu membanding-bandingkan penderitaanmu dengan penderitaanku. Aku hanya ingin kau merenungkan apa sebenarnya makna kekalahan, kata Diponegoro. Mohon Kanjeng Sultan yang memberikan pencerahan kepada Nurkandam yang doif ini, kata Nurkandam. Kekalahan itu ketika kita ditinggalkan Gusti Allah, meskipun kita menang perang ataupun punya banyak kawan serta pengikut. Sebaliknya, yang disebut kemenangan itu adalah tetap bersama Gusti Allah meskipun kita tinggal sendirian atau bahkan binasa dalam perjuangan, kata Diponegoro. Masya Allah, kata Nurkandam. Dengan pemahaman yang demikian, seorang pejuang akan menjalani lakunya benar-benar sebagai titahnya Gusti. Dia akan bersama kebenaran apapun yang terjadi. Dia tidak akan mengejar kemenangan dengan kecurangan, karena kemenangan yang demikian memang mengalahkan musuh, tapi membuatnya ditinggalkan Tuhan. Dan itu justru menjadi kekalahan yang hakiki, kata Diponegoro. Berarti yang terpenting kita tidak mendurhakai Gusti Allah di dalam perjuangan ini, begitu Kanjeng Sultan? Tanya Nurkandam. Betul, kemaksiatan memang sumber kekalahan, bukan? Seperti pernah disampaikan Kiai Mojo tentang wasiat Sayyidina Umar kepada Sa'ad Ibnu Abi Waqqas yang akan menghadapi bala tentara Persia, kata Diponegoro. Iya,
Saya hafal riwayat tentang ucapan beliau itu, Kanjeng Sultan. Kala itu beliau mengatakan, "Wahai Sa'ad, janganlah tertipu dengan kedudukanmu sebagai paman Rasulullah dari pihak ibu. Sungguh aku tidak mengkhawatirkan besarnya jumlah lawan yang akan kalian hadapi. Tapi yang kutakutkan adalah apabila kalian bermaksiat kepada Allah," kata Nurkandam. "Aku sudah mengalaminya, Nurkandam. Entah sejarah akan menulis apa tentang aku, terserahlah. Kamu ingat pertempuran Gawok? Kita kalah karena pada malam sebelumnya aku sebagai pemimpin kalian malah bermaksiat kepada Allah. Ya, rasa rindu yang sangat kepada Ratu Maduretno justru menjatuhkanku ke pelukan wanita Tionghoa tukang pijat itu. Sungguh tidak masuk akal, sungguh tidak tahu malu. Yah, aku yang kurang waspada. Sudah tahu bahwa dalam soal syahwatlah kelemahanku, tapi aku membiarkan sebuah pintu terbuka lebar untuk dimasuki syaiton yang pintar." Diponegoro menerawangkan pandangan ke langit-langit Pringgitan. "Bukankah wanita Tionghoa itu seorang budak tawanan perang? Dan bukankah dalam agama kita yang demikian memang dihalalkan untuk Kanjeng Sultan?" tanya Nurkandam. "Nurkandam, aku telah bertanya kepada hatiku, berulang kali bertanya, meminta fatwa, dan meskipun akal membenarkan, walau para kiai mengatakan dan memfatwakan bahwa apa yang kulakukan tidaklah keliru, tapi hatiku terus-menerus gelisah. Kau tentu tahu, Nurkandam, bahwa keresahan adalah tanda bahwa kita bersalah, meski seluruh dunia mengatakan tidak mengapa. Maka ternyata maksiat bukan hanya soal melanggar atau tidak melanggar syariat. Basahku, memperturutkan syahwat meski halal juga bisa menodai hati dan mengganggu hubungan kita dengan Gusti Allah. Apalagi setelahnya, tentu aku terbayang-bayang wajah Maduretno, istri yang sangat mencintaiku. Alangkah nista aku ini yang tega mengkhianatinya," kata Diponegoro. "Masya Allah, terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini, Kanjeng Sultan," kata Nurkandam. "Aku yang seharusnya paling banyak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Gawok seperti titik yang membalikkan banyak hal dalam perjuangan kita. Sebelum pertempuran dahsyat itu, kita tidak pernah terkalahkan, bukan?" kata Diponegoro. "Yang saya ingat juga, beribu maaf Kanjeng Sultan, sejak itu hubungan Kanjeng Sultan dengan guru kita Kiai Mojo mulai merenggang," kata Nurkandam. "Hahaha. Aku tidak ingin menyalahkan Kiai Mojo atas kekalahan itu. Yang salah adalah terlalu lamanya kami berdebat bertele-tele dan kelambananku mengambil keputusan, sehingga musuh punya waktu untuk mengerahkan kekuatan yang besar. Medan perang di wilayah Pajang, tentu saja dia yang lebih memahami keadaannya. Jika sarannya untuk langsung menggempur ke Surakarta dengan kekuatan penuh kulakukan, kemungkinan besar kami akan memetik kemenangan besar.
Tapi Paman Mangkubumi dan Paman Pangeran Ngabei juga benar. Tidak patut aku mengorbankan Ingkang Sinuwun Pakubuwana ke-6 yang diam-diam telah begitu banyak memberikan dukungan. Lagi pula keraton itu dibangun oleh kakek buyutku Sultan Hamengkubuwono I saat masih menjadi pangeran. Keduanya mendesakku melakukan serangan berpencar hanya kepada kedudukan Belanda semata. Kalau saja saran itu segera kulakukan, niscaya kami juga akan berhasil. Sekali lagi persoalannya pada keraguanku, Nurkandam. Dan kamu tahu dari manakah datang keraguan dan rasa gentar di saat-saat genting? Dari dosa-dosa yang mengotori hati kita. Ia menghantui, menyergapkan kegamangan. Dari kelambananku, Belanda punya kesempatan menghadang kita di Gawok, nun di sebelah barat batas kota, dan kita pun remuk semua karena dosaku, kata Diponegoro. Nurkandam mengangguk takzim. Orang-orang besar berbuat besar, tapi jika berbuat kesalahan akibatnya juga besar. Kehebatan Priagung di hadapannya ini meloncati banyak orang besar lainnya dengan keberaniannya mengakui kesalahan, padahal dia bisa saja menyalahkan orang, padahal di Gawok itu dia juga terluka parah. Nurkandam ingat hari itu, 15 Oktober 1826. Mereka memang terlambat bergerak menuju Surakarta. Pasukan Belanda pimpinan Kolonel Libron de Vexella, Brigada Kasunanan dan Legiun Mangkunegaran di bawah komando langsung putra mahkota Raden Mas Wongso telah menghadang mereka dengan kekuatan penuh di Gawok, sebelah barat kota Surakarta. Asisten Residen Sevalir bersama Raden Tumenggung Wironegoro dari Yogyakarta bergabung dengan membawa 700 prajurit, menjadikan jumlah pasukan itu total 4.500 personil. Dia sendiri memimpin kesatuan pemanah Bulkio yang langsung mendampingi Pangeran Diponegoro. Basah Kotip bersama Sarif Hasan Munadi membawai kesatuan Arkio, dan di tengah mereka terdapat Kiai Mojo, Barisan Mustofin alias Pinilih, pimpinan Alip Basah Abdul Kamil, dan adiknya Sentot Prawirodirjo menjadi ujung tombak. Kedua panglima itu mengenakan serban putih dan jubah merah darah sebagai tekad siap mati. Di sayap kanan dan kiri, Raden Basah Mertonegoro dan adiknya Basah Gondokusumo mengenakan jubah hijau. Pangeran Ngabei dan Pangeran Mangkubumi yang sejak beberapa hari lalu berdebat sengit tentang taktik perang dengan Kiai Mojo diminta sang pangeran untuk memimpin barisan cadangan di belakang. Awal perang sudah mewujud bencana. Kesatuan artileri Belanda ternyata berkekuatan 40 meriam yang baru didatangkan dari Semarang. Meriam-meriam itu dibariskan di perbukitan kecil yang terletak di sebelah tenggara. Sebagian besar kedudukan pasukan sang pangeran berada dalam jarak tembaknya. Ketika meriam-meriam itu mulai menyala, bola-bola besi berpeledak berjatuhan dan pecah menyebar dengan api membakar. Asap pekat, serpihan-serpihan mematikan. Basah Nurkandam segera mengarahkan kesatuan kawal khusus membawa Pangeran Diponegoro berpindah ke posisi yang aman dari jangkauan tembak. Sementara dia bersama beberapa pemanah memacu kuda jauh ke sayap kanan melewati Raden Basah Mertonegoro
yang bersiap menahan serbuan Legiun Mangkunegaran yang terkenal dengan kedisiplinan dan kerapian komando itu. Nurkandam mendekati barisan meriam dari arah samping dan memerintahkan anak buahnya menyerang kesatuan paling berbahaya itu dengan panah-panah mereka. Beberapa penyulut api dan pengisi peluru berhasil mereka jatuhkan, tapi cepat sekali terjadi penggantian personil. Sementara itu sebuah datasemen husar dan barisan infanteri rupanya telah diperintahkan untuk menepis serangan Nurkandam dan kawan-kawannya, sehingga tembak-tembakan senapan mulai mengarah ke mereka, melindungi majunya para perwira di atas kuda-kuda yang berderap cepat. Sekilas di garis depan tampak Ali Basah Abdul Kamil dan Sentot Prawirodirjo menghunus pedang, kemudian memacu kudanya dengan kecepatan luar biasa untuk merangsek ke tengah barisan musuh. Dengan merunduk menghindari tembakan dan mengayunkan pedangnya secara amat terampil, puluhan serdadu Belanda dan prajurit-prajurit Surakarta rubuh begitu mereka sambar. Sentot bahkan menunjukkan kebolehan berkuda luar biasa dengan beberapa kali memutar badan agar berada sepenuhnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan kudanya dengan hanya satu tumpuan kaki di atas sang gurdi. Keberanian kedua bersaudara dari Madiun itu mengundang decak kagum dan membangkitkan semangat. Meski bagian tengah pasukan sang pangeran telah tercerai-berai dihujani tembakan meriam, dilindungi dari serangan yang datang dengan tembakan pistol dari Basah Kotip dan Hasan Munadi yang secara bergantian mengokang, menembak dan mengisi, Kiai Mojo berusaha menghimpun kembali barisan dengan mengangkat kerisnya dan meneriakkan takbir berkali-kali. Saudara-saudaranya Kiai Badran Anom, Kiai Pulu Kadang, Kiai Kasan Besari Anom dan para ulama lainnya juga memekikkan lafaz penyemangat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat Basah Nurkandam dan para pemanah disergap kavaleri penyerbu, Basah Mertonegoro bergerak menyongsong bersama anak buahnya dengan memotong barisan musuh dari arah kanan. Kedua kavaleri pun bersilangan tak terhindarkan. Beberapa kuda saling tabrak hingga terjungkalah para penunggangnya. Pertarungan jarak dekat tak terhindarkan. Basah Mertonegoro turun dari kudanya dan dengan tangkas mengomando gerakan para prajuritnya. Dulur-dulur, ikuti aba-abaku, pilih sasaran, gebuk sunduk, kata Mertonegoro. Dengan kekompakan luar biasa, para pengikut Panglima Banyumas itu mentaati aba-aba. Gebuk! Dengan memukulkan tombak mereka ke arah kuda para perwira husar Belanda. Ketika kuda-kuda itu meringkik kaget karena digebuk tiba-tiba dan mengangkat kaki depannya, aba-aba sunduk mereka laksanakan dengan menghujamkan mata tombak ke arah dada musuh yang sedang kelabakan mencoba mengendalikan kudanya yang panik. Di sayap kiri, Raden Basah Gondokusumo agak terdesak menghadapi serangan kavaleri pimpinan asisten residen Sevalir. Bersama lelaki flamboyan tapi bengis itu terdapat pula Kapten Precher, perwira lulusan terbaik Akademi Militer Kerajaan di Breda yang baru datang dari negeri Belanda, dan Kapiten Jos, seorang komandan Hulpetrupen asal Ternate. Tidak ketinggalan barisan prajurit kawal keraton Yogyakarta di bawah pimpinan Raden Tumenggung Mayor Wironegoro yang secara alami menjadi cadangan bergerak di belakang, berusaha selalu dalam lindungan pasukan garis depan. Tuan Wironegoro,
Ayo maju sini tuan, jangan jadi pengecut, teriak Chevalier dari depan sambil terus mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan, membabat barisan prajurit santri yang berusaha menyerangnya dengan tombak. "Adalah siap, Menir Chevalier," jawab Wironegoro dari belakang tanpa kehendak untuk mempercepat laju tunggangannya. Raden Basah Gondokusumo dari atas kudanya harus menghadapi serangan Preher dan Jos yang dengan bernafsu berusaha melumpuhkannya dengan mengandalkan pedang di tangan kanan dan tombak di tangan kirinya. Dia menangkis sabetan pedang kedua perwira itu. Dia kendalikan tunggangannya dengan gaya Mataraman. Cukup dengan tali kekang yang diikatkan ke pinggang dan gerakan kaki di perut kudanya. Gondokusumo tidak lengah saat Preher berusaha menarik diri dari lingkaran pertempuran mereka bertiga dan meraih pistolnya. Dirangseknya perwira yang belum lama ini harus menempuh perjalanan laut yang amat panjang dari Eropa itu dengan hujaman tombak ke arah kuda hingga binatang itu terbangkitkan keliarannya. Di sisi lain, Jos juga mencoba memperlebar jarak agar sempat mencabut senjata apinya. Tapi beberapa prajurit mantri jeru pimpinan Gondokusumo segera menjagainya rapat, dan serangan tombak-tombak mereka memaksanya mundur serta berkonsentrasi menjaga keselamatannya sendiri. Preher memberi isyarat agar pasukan infanteri bersenjata bedil berbayonet maju menghadapi para anak buah Gondokusumo itu. Formasi mereka terdiri atas 3 baris dengan barisan depan menembak lalu langsung mundur untuk mengisi peluru dan mengokang, sedangkan tugas menembak digantikan oleh barisan kedua. Begitu seterusnya sampai jarak mereka dekat dengan musuh. Setelah itu mereka memperlakukan senapannya bagaikan tombak, menyerang dengan ujung-ujung bayonet. Raden Basah Gondokusumo menatap sedih pada anak buahnya yang bergelimpangan oleh serangan formasi itu. Pangeran Ngabei segera memerintahkan kedua putranya, Raden Mas Adikusumo dan Raden Mas Joyokusumo, untuk membawa regu pasukan berkuda guna membantu Basah Gondokusumo. Dengan teriakan takbir yang membahana, kedua anak muda itu yang berkulit terang memimpin prajurit-prajurit berbusana kesatrian Mataram merangsek formasi infanteri Belanda. Preher dan Jos segera membentuk kembali formasi yang terpapas itu di sisi kiri dan di kanan, dan memerintahkan anak buahnya menyasar kedua Raden Mas. Gondokusumo mencoba menata prajurit mantri jeru yang tinggal tersisa sedikit untuk menyerang balik dengan tombak dan pedang. Basah Nurkandam melihat bahwa Mertonegoro sudah berhasil menangani Husar yang hendak menghantam kedudukannya. Maka dengan gesit dia ajak pasukan pemanahnya mencari perlindungan ke sebalik bebatuan yang terletak di sebelah selatan medan peperangan itu. Dari sana mereka mencoba untuk setidaknya terus mengganggu para penembak meriam yang sangat merugikan barisan sang pangeran. Dari arah kiri, Chevalier melihat celah untuk merangsek menyerang barisan inti Diponegoro dari samping. Maka diajaknya beberapa penunggang kuda pilihan bergabung, dan seperti kesetanan mereka mencoba menerobos memasuki jantung komando. Basah Kotip yang menyadari hal ini segera memberi isyarat kepada Syarif Hasan Munadi untuk tetap bersama barisan para ulama dan santri, serta mendukung dari belakang serangan Ali Basah Abdul Kamil
dan sentot Prawiro Dirjo ke arah pusat komando lawan yang dipimpin Kolonel Libron de Vexella. Syarif Hasan Munadi mengiyakan, mengingat di hadapannya sekarang lebih banyak prajurit-prajurit Kasunanan Surakarta yang bertempur setengah hati, sebab raja mereka pun beberapa hari lalu secara rahasia menemui Pangeran Diponegoro di perkemahan Gawo ini dan menyatakan dukungan pada perjuangan sang pangeran. Basah Kotip membelokkan kudanya ke arah serangan Sevalir. Saat sang Pangeran Diponegoro belum menyadari bahaya yang datang dari arah kirinya, asisten residen Sevalir dan para pengikutnya rupanya telah melepaskan beberapa tembakan mengarah langsung kepada sang pimpinan perang Sabil. Dua di antara pengawal Bulkio yang ada di sisinya rubuh seketika. Terkejut sang pangeran merunduk dan membelokkan kudanya ke arah datangnya serangan. Tetapi sebutir peluru kadung bersarang di lengan atasnya, tepat di bawah pundaknya. Berputar bagaikan ulir dengan kecepatan tinggi, timah panas itu merobek kulit dan memecah serabut-serabut otot sang pangeran. Kemudian bersarang di dalam sana, menebar racun kimiawi ke dalam darah. Cairan merah segar muncrat membasahi gamis putihnya, tapi seolah tidak merasakan apapun, Diponegoro berteriak keras dan menghentak kudanya hingga kuda itu pun meloncat tinggi menyongsong kedatangan barisan Sevalir. Peluru-peluru masih berterbangan di sekitar sang pangeran dari serbuan anak buah Sevalir, tapi dengan keyakinan penuh seakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Diponegoro terus melaju. Dilemparnya rendah tombak yang digenggamnya, lalu ditangkap kembali untuk diubah ke pegangan siap dilontarkan. Ketika kemudian tombak itu diluncurkan dengan kecepatan tinggi, leher asisten residen Sevalir tepat berada dalam bidikannya. Sevalir sempat merundukkan kepala menghindari hujaman tombak itu, tapi dia terkejut luar biasa karena tombak pendek itu tepat menembus topinya dan sempat menggoreskan luka yang memanjang di kulit kepalanya. Kulit kepalanya robek disertai teriakan kesakitan Sevalir dan cipratan darah yang sampai ke wajahnya. Asisten residen Yogyakarta itu masih mencoba membalas dengan mencabut lalu membidikkan pistolnya ke arah sang pangeran. Dia pun menarik pelatuk senjata andalan yang popornya entah sudah dia pakai memukul berapa kepala pribumi dan rakyat, para pembantu, sampai perempuan-perempuan yang menjadi korban nafsu bejatnya. Tepat pada saat itu, kuda Basah Kotip menubruk kudanya dari samping hingga pria Belanda paling tampan tapi juga dianggap yang paling bejat di Yogyakarta itu terlempar ke udara. Basah Kotip juga terjatuh ke bawah lalu berguling. Dengan sigap dia langsung mengarahkan tombaknya ke atas ketika Sevalir nyaris menimpannya. Malang bagi asisten residen itu, ujung tombak Basah Kotip terarah tepat ke selangkangannya ketika dia terluncur ke bawah karena tak mampu melawan gaya tarik bumi. Hujaman tombak itu menusuk hingga tembus merobek perutnya. Dengan lolongan mengerikan, asisten residen Sevalir mengakhiri hidupnya. Basah Nurkandam mendesah panjang mengenang semua itu. Kamu ingat mengapa setelah kematian Sevalir itu aku malah tertegun lama? Bahkan sesudah itu aku kehilangan konsentrasi untuk memimpin pasukan kita dan akhirnya kita kalah di Gawo.
ujar Diponegoro seakan tahu lamunan basahnya. Kita kalah karena bala bantuan Belanda dipimpin langsung Jenderal Van Gien datang dari Salatiga. Bukan begitu Kanjeng Sultan? Tanya Nurkandam. Itu mungkin ada benarnya. Sayap kiri yang dipimpin Gondokusumo, Adikusumo, dan Joyokusumo yang sudah lemah malah jadi sasaran artileri utama yang baru datang, kata Diponegoro. Yah, meski Raden Mas Adikusumo dan Joyokusumo masih sempat melukai Kapiten Jos dan Kapten Precher, bukan? Tanya Nurkandam. Aku ingat bahwa seandainya tidak ada dirimu dan Basah Kotip, Gondokusumo dan kedua putra paman Pangeran Ngabei itu mungkin telah tewas di Gawok. Kalian berdua yang telah menyelamatkan mereka. Tapi seperti sudah kutegaskan di awal Nurkandam Effendim, kesalahannya ada pada diriku. Pada saat melihat cara tewasnya asisten residen Sevalir, aku bergidik ngeri, membayangkan siksa seperti itulah yang layak bagiku, bagi seorang yang nerak pager ayu, kata Diponegoro. Jauh sekali Kanjeng, jauh sekali bedanya, kata Nurkandam. Aku tahu, tapi begitulah rasa berdosa yang melumuri jiwaku saat itu, membuatku tidak kuasa melanjutkan pertempuran, sehingga di Gawok kita kehilangan begitu banyak saudara yang gugur sebagai syuhada, kata Diponegoro. Nurkandam pun berbicara dalam hati. Sayang, saat itu dia belum mengenal seseorang yang selayaknya dia selamatkan, dan takdir pun menentukan dia gugur dengan gagah di pertempuran. Begitu batin Nurkandam. Orang itu adalah kakak dari Sofiawati, gadis Mangiran itu, putra kebanggaan si paman pandai besi dan bibi penjual cenil. Dia tergabung dalam pasukan Mantri Jero, pimpinan Basah Gondokusumo. Preher dan Jos yang memimpin pembantaian mereka. Maktub. Begitu dia hendak berucap, tapi tertahan di dalam hati. Ah, Kanda Basah Kotip, apa yang harus kulakukan padamu, duhai pengkhianat? Batin Nurkandam. Diponegoro kemudian berkata, oh ya, bagaimana dengan Siti Fatmasari? Seragu itukah seorang Basah Nurkandam hingga belum juga menyatakan kesediaan untuk segera kunikahkan dengannya? Beribu maaf Kanjeng Sultan, saya hanya ingin mengambil keputusan di saat yang jernih, dan saat ini sedang berada dalam keadaan sangat keruh, bahkan mungkin yang paling keruh sepanjang sejarah hidup saya, Kanjeng Sultan. Tentang Basah Kotip? Tanya Diponegoro. Saya masih belum bisa memahami apa yang telah dilakukannya kepada kami, kepada ayahanda kami yang justru menyayanginya melebihi rasa sayang kepada anak-anaknya sendiri, atau bahkan seperti desas-desus yang tersebar bahwa dia sekarang punya kesepakatan dengan para kafir itu untuk menukar keselamatan keluarga dan kamukten dirinya dengan menyerahkan kepala beberapa pemimpin perang Jawa ini, dari saya hingga Kanjeng Sultan Diponegoro sendiri, kata Nurkandam. Tentu saja kita tidak akan pernah bisa menebak hati manusia,
kita hanya bisa menghukumi apa yang tampak. Tapi untuk seorang seperti Basah Khatib, sesungguhnya hatimu lebih tahu daripada matamu, dan nuranimu akan lebih jujur dibandingkan dengan telingamu, kata Diponegoro. Nurkandam mengangguk-angguk, tapi hatinya masih menggeleng-geleng. Siti Fatmasari, oh Siti Fatmasari, mawar jelita yang begitu banyak duri melingkupinya. Bagaimana dia akan menikahi seorang wanita yang dia cintai, tapi wanita itu hanya mencintainya karena disuruh oleh lelaki lain yang sebelumnya dicintai gadis itu. Tiba-tiba dia teringat apa yang dulu pernah dikatakan oleh Basah Khatib. Ada orang-orang yang lebih memilih mencintai dalam diam, ujarnya saat itu. Sebab dalam diam itulah dia tidak akan mengalami penolakan. Bukankah itu kepengecutan? Tanya Nurkandam saat itu. Tidak berani mengungkapkan cinta hanya karena takut ditolak itu kan cengeng dan kekanak-kanakan. Persoalannya akan sederhana kalau yang menolak hanyalah yang dicintai. Bagaimana jika yang menolak adalah juga orang-orang lain yang mencintainya?